Hai semuanya dan kembali lagi di channel Parsemen, dan kali ini kita telah memasuki episode ketiga dari Timnas Tour, Timnas Summer Tour atau Tour musim panas Timnas Indonesia, dan dimana kita akan menghadapi atau menjalani pertandingan persahabatan eksebisi menghadapi berbagai tim kuat di Eropa. Jadi bukan hanya tim besar, tim kecil juga termasuk karena mereka juga kuat pastinya yang berada di top flight maupun juga berserta timnasnya. Dan di video sebelumnya atau di episode kedua kita sudah menghadapi West Ham United dan sayang sekali kita harus kalah dengan hat-trick yang dicetak oleh Mikel Antonio, dimana gue menarik satu kesimpulan, yaitu jangan terlalu banyak untuk main di belakang bolanya dan juga jangan terlalu banyak untuk dribble, harus hati-hati. Oke, jadi kita harus main lambat ya. Dan lawan kita pada episode kali ini adalah tim yang baru saja menjuarai Piala Eropa 2020, walaupun ini jersinya ini nggak update sama sekali ya. Ini jersey tahun lalu kah? Iya kalau nggak salah. Yang dipakai sama si Jorginho. Bisa sama gitu ya, dia yang pakai, dia juga yang mungkin kemungkinan besar tahun ini menang Ballon d'Or. Ya sorry, yang tadi itu gue skip karena terlalu lama ngatur formasinya dan juga agak sedikit belibet. Jadi makanya si Ciel ini yang sekarang ada di layar kalian. Jadi di pretty much mungkin gue akan sedikit bereksperimen menggunakan 3 back. Kita coba baik ability Nadeo masuk, ini udah bagus. Febri Haryadi atau coba ya kita pakai 5 back tapi pakai attacking full back. Kayaknya si Asnawi masuk. Si Swanto bagus ratingnya ya. Si Zulfiandi. Nah ini bisa kita main si Egy nih. Oke. Dan kita masukin si Egy Maulana Fikri. Nah bisa kayak gini. Febri Haryadi sayang sekali panah ke bawah, jadi kita nggak bisa bawa. Si Alvarez ini nggak ada pelapisnya ya, sayang sekali. Si Swanto juga fleksibel sih, mungkin dia bisa dimainin. Dan di tengah kita kasih ke Evan Dimas, jenderal lapangan tengah kita. Kita mungkin bisa all out defense dan pasang advance instruction defense, attacking fullback. Jadi kita coba dulu dengan taktik yang kayak gini. Kaptennya kita kasih ke si Evan Dimas pastinya. Dan kita akan ke Olimpico Roma. Nah ini dia, langsung saja kita ke markas Gladiator Azzurri, dimana mereka baru saja senang dengan perolehan Euro, trofi yang kedua kalinya. Dan kalau nggak salah untuk kompetisi mayornya 7 kali ya, mungkin ada kali 7 kali, 6 atau 7, pokoknya ada di bawah Jerman. Jadi ini dia Olimpico Stadium yang berada di kota Roma. Ini kalian bisa dengar, entahlah, pokoknya ini adalah Stadio Olimpico, markas dari AS Roma sekaligus Lazio. Dia kedua tim. Ini Opa Cielini ya masih main dia. Dan kiper mereka pastinya si Donnarumma.
Nah, menjadi duel yang cukup seru yang mungkin gue berharap gak membosankan dan gak separah lawan West Ham. Dan mungkin kita akan mendengarkan dulu lagu kebangsaan dari kedua tim sebelum pertandingan langsung. Kita mulai dulu dari Italia. Vamos à execução dos hinos. Ya, itu dia lagu kebangsaan dari Italia. Ini dia lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, baru saja kita dengarkan national anthem dari kedua tim. Dan ini dia starting lineup dari Indonesia. Ya, perubahannya kita makainya 5 back dengan strategi mungkin attacking fullback. Semoga itu membantu, apalagi mungkin dengan ketika kita menyerang kita akan shape ganti ke 3 back. Bonucci Ciccelli ini sangat kuat pasti. Emerson Di Lorenzo, tengahnya Barella, Jorginho, Verratti, dan depannya juga nggak kalah bahaya, nggak kalah seram juga si Chiesa, Insigne, dan juga Immobile. Ini kita bisa langsung mulai. Ini dia kick off langsung ada dari tangan Indonesia, anak-anak Garuda. Asnawi, kita mungkin bisa coba main direct ya, walaupun agak sedikit berresiko, dan itu dia resikonya. Langsung lemparan ke dalam untuk Itali karena kesalahan Asnawi. Insigne,
Insinya ini yang pemain yang memang setara sih sama tinggi pemain Indonesia. Siswanto kasih ke Evan Dimas, balik lagi ke Siswanto. Ada nice Irfan Bahdim, mungkin bisa kasih ke Spasojevic, namun ternyata nggak lolos. Lawannya aja si Bonucci, agak sulit untuk lolos pastinya. Verratti kasih ke Di Lorenzo. Ada Federico Chiesa yang bermain sangat bagus di Euro. Immobile langsung shooting dan untungnya masih berhasil ditepis sama si Nadeo. Oh, kalian kedengaran, gue nggak tahu sih. Bising banget sih harusnya. Dan shooting dari luar kotak penalti langsung menghasilkan corner kick untuk Italia. Dan Nadeo langsung saja membuat satu save. Pastinya sangat bagus sejauh ini. Mungkin kalau gue bisa bilang pemain terbaik kita adalah si Nadeo. Insinya mengambil corner kick. Ada Jorginho, bahaya banget, dan itu dia kelemahan kita di skema-skema kayak gini. Langsung diisi kita. Baru 11 menit. Barusan gue bilang kan, berhasil menyandingkan Euro dengan Liga Champions, Pak. Nggak perlu diragukan lagi bagaimana kuatnya orang ini. Dan real face dari Insigne bagus juga ya. Dan ya, pretty much gue yakin gak ada yang duel sama dia sih. Iya kayaknya. Iya, langsung disambar dengan cepat dan menghasilkan gol yang cukup mengejutkan. Gol pembuka. Kasih ke Evan Dimas. Evan Dimas langsung mau kasih dia ke Spasojevic, namun lihatlah si Jorginho menyerang bertahan. Gak tahu lagi gue. Insinya kasih ke Immobile. Emerson lagi. Oh, angkat dia ke Immobile dan untungnya antisipasi yang sangat bagus dari seorang Satria. Nadeo kasih ke Setio. Lihat ada Egy sampai turun loh. Egy masih kontrol bola. Egy mungkin bisa kasih ke Spasojevic dan lawannya si Bonucci, Pak. Agak susah sih untuk tembus lewat tengah kita. Insinya kasih ke Immobile. Ada Federico Chiesa, agak sedikit diganggu oleh Arianto Hartanto, entahlah siapapun namanya itu. Arianto, sorry. Setio, dan untungnya sudah kita dapat Asnawi. No, gak lihat sih gue. Bahaya ini. Untungnya Asnawi kasih ke Nadeo. Kasih langsung dia ke dapat ternyata. Wow, ke Kahayudo. Spasojevic terlalu terburu-buru ya. Immobile kasih ke belakang dulu. Jorginho langsung ke Lorenzo Insigne dari sisi kiri, dia menyerang. Ada Emerson Insigne, Emerson Palmieri kalau nggak salah namanya kan. Van Dimas bisa membayang-bayang Insigne, masih nggak bisa lewat. Untungnya berhasil dapat, namun ada Nicolo Barella berhasil mengintersep kembali. Aduh, kosong banget. Oh no. Menurut gue kita udah bertahan dengan bagus, dan untungnya itu kontrol yang bagus sih dari si Emerson, apa sih Insigne ya, gue lupa. 30 menit pembuka sudah 1-0 keadaan. Apakah kita berhasil menyamakan kedudukan untuk yang pertama kalinya mencetak gol di series ini? Satria. Nah, untungnya itu ada play on Evan Bahdim. Lihat ada Spasojevic, nggak tembus ternyata, bro. Satria berusaha membayang-bayangin. Nice. Adi Satria harusnya namanya. Asnawi bawah Bahar kasih ke Evan Bahdim. Kembali lagi ke pemain yang bermain di Liga Korea. Asnawi mungkin bisa. Oh, cepat banget si Emerson. Pressing.
Di Lorenzo kasih ke Verratti, ke Chiesa. Bermain cukup sabar ya mereka, nggak langsung on point kayak Inggris ataupun West Ham. Sinye, nice sekali dari tepisan dari seorang Nadio. Evan Dimas, lihat ada Spasojevic. Ini kok si Spasojevic yang jadi winger ya? Asnawi Bahar. Irfan Bahdim mau syuting dia namun di blok tadi. Memang kebaca banget sih, kelihatan banget. Evan Dimas gak dapat. No, Immobile lari kalian dia. Untungnya berhasil diganggu dan tadi itu corner kick. Ya, itu corner kick. Dan untungnya kita berhasil mendapatkan advantage atau keuntungan berupa kartu kuning yang diberikan kepada Jorginho. Itu pelanggaran yang tadi yang play on kan, pelanggaran keras itu. Corner kick untuk Italia diambil sama si Insigne. Sudah dibook ya si Jorginho. Setio mungkin. No. Itu what? Berhasil di save. Itu tinggal si Immobile masukin ke gawang yang kosong Pak, karena si Nadia udah nggak mungkin bangkit lagi dengan refleksis yang kayak gitu. Overall 50-50 untuk pertama kalinya kita tidak menguasai possession karena ini imbang, namun itu it's okay lah. Namun untuk pertama kalinya juga kita digempur melalui 6 shot dan 5 on target, sangat efektif. Individual match records kita lihat. Belum ada ya. Kita lihat highlight ya, yang paling terakhir itu sih. Sangat menarik untuk melihatnya. Tadi tepisan dari Nadio itu ya. Ini di menit 8 gol dari Jorginho. Si Insigne assist ternyata. No, bukan ini, bukan. Itu ditepiskan. Nah, ini dia. Ini kayak gimana nih? Itu dong. No, nggak dikasih lihat versi angle berbeda Pak. Ya, whatever, jadi langsung saja kita lanjutin aja ke second half. Yap. Bonucci. Verratti kasih ke Chiesa. Chiesa kasih ke Verratti. Ada Di Lorenzo, hati-hati. Arianto berusaha untuk mengcover, namun masih lolos dia. Chiesa hati-hati, untuk masih berhasil diblok sama pemain kita. Gue agak sedikit susah untuk ngafalin nama atau bahkan memperhatikan siapa pemain itu ya. Jadi sorry ya pastinya. Gue main ini sambil record ini. Sambil record suara maksudnya, kalau biasanya kan kalau di series Master League gue mainnya record dulu gameplaynya baru gue komentarin. Jadi ini bisa dibilang live play. Lorenzo Insigne mengambil corner kick, ada Jorginho. Hampir saja terjadi hal yang sama kayak yang tadi gol pertama. Anjir, bisa jadi assist kedua dan juga gol kedua untuk Insigne dan juga Jorginho itu. Satria nice. Maulana Fikri, Egi, terus ke Irfan Bahdim. Kita ada Spasojevic. Aduh, berat banget ya. Menurut gue masih lebih mending, akan lebih masuk akal kita lebih tidak bisa membobol ataupun melakukan shot ke Italia karena jelas dibandingkan ya mau fair lah. Pemain-pemain belakang mereka lebih bagus daripada pemain belakang West Ham ataupun Inggris Pak. Karena kembali diambil oleh Insigne. Gue untungnya berhasil diambil sama si Nadio. Nadio mungkin bisa kasih langsung ke depan. Siswanto. Dan tentunya throw in untuk kita karena kesentuh sama si Verratti tadi bola yang terakhir. Evan Dimas. Ya jangan terlalu banyak dribble ya.
Oke, kita harus jadi kayak Barcelona ini. Berarti Di Lorenzo, Barella. Yes, Egy. Tidak pelanggaran, namun disapu bolanya sama siapa itu? Barella kah? Immobile, hati-hati, bahaya. Fuck. Gol kedua langsung. Ciro Immobile. Anjir. Itu berawal dari sapuan dari si, kemungkinan itu si Barella sih, karena nggak punya real face. Dari sapuan si Barella langsung bisa jadi assist kedua loh sama oleh si Insigne. Anjir, overtop yang sangat bagus dan finishingnya sangat tenang dari seorang Ciro Immobile. Ini bahaya banget. Evan Dimas, Asnawi, Evan Dimas. Coba kita main kayak kita ya. Coba. Egy. What the fuck? Immobile. Mulai mengeluarkan skill. Leon kata wasit, ternyata itu pelanggaran. Jorginho berusaha diapit ketat sama pemain belakang kita. Nicolo Barella kasih ke Chiesa. Lagi-lagi through ball. No. Untuk 2 kali beruntun skema yang sama, anjir. Udah berapa pertandingan kita ngelaluin yang kayak gini kan. West Ham juga kayak gitu kan, gol kedua dan ketiga si Mikel Antonio itu kan. Aduh, seneng banget sih Donnarumma, Pak. Untuk si Chiesa angkatnya bagus banget sih, karena dia lihat pemain kita udah lengah dan itu lolos dari offside, hampir offside sebenarnya. Diangkatnya loh, ini lihat. Fuck, pokoknya emang kualitas sih. Dan finishingnya pakai bahu bisa dibilang. Can you believe it? Sudah 3-0 di menit ke-70, entahlah apa yang akan terjadi. Setio kasih ke Evan Dimas. Nice, kasih ke Yudo. Spasojevic kembali ke Evan Dimas dulu, tahan dulu. Santai bro. Arianto kasih ke Evan Dimas lagi. Hampir itu. Arianto ke Evan Dimas kembali. Spasojevic mau through ball dia ke Irfan Bahdim, namun ada Emerson di situ. Lakukan cover. Nicolo Barella ke Federico Chiesa. Hati-hati kita. Jorginho ke Federico Chiesa dan Nicolo Barella. Immobile. Insigne kali ini. Asnawi, ayo. Barella kembali ke Emerson yang sudah mulai overlap. Bahaya, Pak. No. Chiesa langsung shooting dan good save itu dari seorang Donnarumma. Jarak jauh banget, dia langsung ambil kuda-kudanya, langsung tendang kencang itu, menghasilkan corner kick. Insigne, Arianto mungkin dapat. Berarti pelanggaran lah. Enggak lah. Bola itu sit bola lah. Gak mungkin pelanggaran lah. Dan mungkin kita langsung mengganti pemain saja dengan cepat. Si Adam Malis mungkin main di kiri dan Koko Ari gantiin si Asnawi. Mungkin gue bakalan pakai formasi 3-3-1-3.
Dan siapa lagi? Dah itu doang sih yang eligible untuk masuk menurut gue. 2 orang saja, Adam Alis dan juga Koko Arim menggantikan Kahayudo dan Asnawi. Kita mulai menggunakan formasi bisa dibilang 4. Ya bisa dibilang kita ketambahan 2 orang di depan. No, nice Nadeo. No, janganlah di mobilnya. Anjir, fuck. Hat-trick pak, hat-trick loh. Speechless gue sih. Senang banget lagi si CL ini sama si Bonucci. Fuck. Kalian lihat tuh, untungnya berhasil ditangkap itu. Aduh, keras itu, makanya dia nggak bisa tangkap. Namun itu sayang sekali ya. Posisi Sinadio juga bisa dimengerti. Dan langsung saja pandangan Sinadio juga pastinya kehalang sama pemain belakang back Indonesia juga sih. Van Dimas udah mulai nggak bersemangat ya gue. Oke, mari kita semangat lagi di sisa 5 menit ini yang mungkin bisa kita manfaatkan dengan sedikit mencuri-curi possession, namun berhasil lepas possessionnya. Chiesa kasih ke Jorginho langsung ke depan mereka. Tadi gue bilang bahwa pertama mereka nggak bisa main direct, ternyata mereka bisa main direct. Langsung ke Jorginho. Kenapa dia udah di depan pak? Padahal mereka nggak lagi nyari gol. Nggak tahu juga. 1 menit tambahan waktu yang pastinya sudah kena habis setelah mereka mengakhiri serangan mereka ini. Nice. Dan ya, kalah telak 4-0 dan masih belum bisa untuk mencetak gol. Kembali lagi ada pemain yang melakukan hat-trick ini, nggak tahu kenapa. Apa kita turunin aja difficulty-nya? Lawan England bisa mungkin tahan imbang, bisa dibilang itu kan karena gol bunuh diri. Namun setelah difficulty-nya gue naikin ke legend 1 tingkat di atas yang tadi, jadi kacau pak, nggak punya shot sama sekali kita. Possession juga kalah, beda sama 2 match sebelumnya. Fuck. Kita lihat statnya, kita lihat Sinadio berapa save. Berapa save itu mana ya? Oh ini. Dia ngadapin 13 shot, 12 on target. Dan ya, Nadeo pantas sih jadi pemain yang punya rating paling tinggi di squad kita. Karena 6 save, bayangkan saja. Berarti masih semuanya rata-rata punya rating 5,5 kecuali mungkin si Egy yang punya rating 5 doang. Jadi ya mungkin itu saja episode ketiga kali ini yang cukup seru dan juga cukup melelahkan karena kita harus kebantai sama juara Eropa dengan skor 4-0, sangat telak. Apalagi si Immobile hat-trick sama kayak si Mikel Antonio kemarin. Jadi itu cukup disayangkan, namun it's okay karena perjalanan ini akan terus berlanjut. Kita akan menghadapi banyak tim yang lebih kuat, atau mungkin karena ya ada juga di level klub kan yang pastinya lebih kuat dari timnas Italia. Jadi semoga kita bisa menghadapi mereka di match selanjutnya, dan mungkin gue akan consider ataupun akan memikirkan dengan menurunkan difficulty karena itu akan membuat pertandingan menjadi semakin seru mungkin ya. Gue juga nggak tahu. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang emang suka konten-konten dan juga video yang kayak gini. Juga fans timnas Italia juga bisa di-share. Dan jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk berdonasi untuk mendukung ataupun support channel ini dengan cara klik link di deskripsi melalui Sociabas, itu bisa kalian donasikan. Dan ya,
Jangan lupa untuk ikuti series yang sedang berjalan, yaitu Master League. Ada 2. Yang pertama yaitu Road to Glory Wycombe Wanderers. Kita akan membawa tim dari kasta kedua Liga Inggris, yaitu Wycombe Wanderers. Misi kita yaitu pergi ke kasta teratas, yaitu Premier League pastinya. Sementara itu kita juga punya satu lagi, yaitu Bayern Munchen One Season Wonder Master League. Jadi kita hanya akan main satu season, satu musim dengan Bayern Munchen. Jadi ya itu sudah mau habis sih, jadi lebih baik kalian nonton aja. Terima kasih semua telah menonton. Mungkin kita bisa berjumpa di video berikutnya, entahlah itu Master League ataupun lanjutan dari tur musim panas timnas Indonesia. Terima kasih dan goodbye guys.